Pengertian dari sistem koloid. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan dalam sistem koloid, yang terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan medium pendispersi adalah zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata. Ciri-ciri koloid. Yang pertama, terlihat homogen bila dilihat mata, namun berbentuk heterogen bila diamati menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Yang ketiga, partikel berdimensi antara 1-100 nanometer. Yang keempat, bersifat stabil. Yang kelima, tidak dapat disaring kecuali menggunakan alat penyaringan ultra. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi dapat dilihat pada tabel tersebut. Sifat campuran, larutan bersifat homogen, koloid bersifat heterogen, suspensi bersifat heterogen. Fasa, larutan memiliki satu fasa, koloid memiliki dua fasa, suspensi memiliki dua fasa. Kestabilan, larutan stabil, koloid stabil, suspensi tidak stabil. Ukuran partikel, larutan kurang dari 1 nanometer, koloid 1-100 nanometer, suspensi lebih dari 100 nanometer. Cara penyaringan, larutan tidak bisa disaring, koloid bisa disaring dengan penyaringan ultra, suspensi bisa disaring. Contoh perbedaan larutan, koloid, dan suspensi dapat dilihat pada gambar tersebut. Contoh pada larutan yaitu air gula dan alkohol 70%. Koloid contohnya susu dan santan. Suspensi contohnya air kopi dan air pasir. Jenis-jenis koloid yang pertama adalah sol. Sol adalah koloid yang tersusun atas padatan yang terdiferensi dalam medium cairan. Contohnya cat, darah, tinta, belerang, dan sol emas. Yang kedua adalah sol padat. Koloid yang tersusun substansinya terdiferensi dan medium perdiferensinya sama-sama memiliki fase padat. Contohnya permata, baja, kuningan, perunggu, dan kaca berwarna. Ketiga adalah aerosol. Koloid yang memiliki substansi terdiferensinya berupa cairan dalam medium gas. Contohnya kabut, uap panas, hairspray, dan parfum. Yang keempat adalah aerosol padat. Koloid yang memiliki substansi terdiferensi berupa padatan dalam medium gas. Contohnya debu, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran sampah. Emulsil adalah koloid yang bersubstansi terdiferensi dan medium perdiferensinya sama-sama memiliki fase cair yang berbentuk campuran yang stabil. Contohnya susu, santan, suplemen makanan, cairan, minyak ikan, jorgo. Keenam adalah emulsil padat. Koloid yang bersubstansi dan terdiferensi berupa cairan dan medium diferensi berupa padatan yang berbentuk campuran yang stabil. Contohnya agar-agar, mentega, keju, mutiara, dan silika gel. 7. Buih. Koloid yang memiliki substansi dan terdiferensinya berupa gas, medium pendiferensinya berupa cairan. Contohnya wapam krim, gelembung sabun, krim cukur, dan busa pemadam kebakaran. 8. Buih padat. Koloid yang memiliki substansi dan terdiferensinya berupa gas dan medium pendiferensinya berupa padatan. Contohnya batu apung, karet busa, dan styrofoam. Yang selanjutnya ada sifat koloid dan manfaatnya. Yang pertama ada efek Tyndall. Fenomena penghamburan cahaya oleh partikel koloid yang menghasilkan berkah cahaya pada sistem koloid. Penghamburan ini terjadi akibat partikel memiliki ukuran yang mendekati panjang gelombang cahaya tampak. Contohnya ada lampu pada jalan berkabut, mata berwarna. Yang kedua ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid akibat terjadinya tumbukan antara partikel koloid dengan partikel medium pendispersinya. Contohnya ada pergerakan asap dan bentuk awan.
Yang ketiga ada absorpsi. Absorpsi adalah proses penyerapan partikel bermuatan oleh koloid pada permukaannya, sehingga koloid juga memiliki muatan. Contohnya ada debu mengabsorpsi elektron dari udara dan tawas bermuatan positif akibat penyerapan ion H+ pada permukaannya. Berikutnya ada elektroforesis. Adalah proses pergerakan partikel koloid yang bermuatan ke kutub dengan muatan berlawanan oleh medan listrik. Contohnya ada pesawat Cottrell dan identifikasi DNA. Yang kelima ada koagulasi. Koagulasi adalah proses di mana rusaknya sistem koloid yang ditandai dengan proses penggumpalan akibat terbentuknya partikel-partikel yang lebih besar ukurannya daripada ukuran koloid atau lebih besar dari 100 nanometer. Contohnya adalah penggumpalan darah oleh racun ular, penjernihan air dengan penambahan tawas, koagulasi susu akibat pengasaman, atau perubahan pH koagulasi telur akibat perebusan atau pemanasan. Yang keenam ada koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang ditambahkan pada sistem koloid lain yang berfungsi untuk menjaga kestabilan suatu koloid. Contohnya ada gelatin yang digunakan pada pembuatan es krim dan sol emas. Ada pati yang digunakan pada proses pembuatan latex dan juga minyak silikon pada adonan cat. Yang selanjutnya ada koloid liofil. Koloid liofil adalah koloid yang partikel terdispersinya memiliki interaksi yang kuat dengan medium pendispersinya. Jika mediumnya menggunakan air disebut sebagai hidrofil. Contoh adalah sol kanji, gelatin dalam air, dan juga protein dalam air. Yang berikutnya ada koloid liofob. Koloid liofob adalah koloid yang partikel terdispersinya memiliki interaksi yang lemah dengan medium pendispersinya. Jika mediumnya menggunakan air disebut sebagai hidrofob. Contohnya ada sol belerang, sol platina, sol emas. Dan yang terakhir ada dialisisi. Dialisisi adalah proses penyaringan partikel koloid dengan menggunakan penyaring ultra atau semi permeable. Contohnya ada hemodialisis atau proses cuci darah. Ada juga pemurnian pati dari partikel cyanida. Pembuatan koloid, metode kondensasi, metode dispersi. Metode dispersi merupakan proses pembuatan koloid dengan memperkecil ukuran partikel suspensi menjadi partikel koloid. Metode dispersi terbagi menjadi 4 jenis. Mekanik, metode dispersi dengan menggunakan mekanik seperti penggiling dan pengurusan. Contoh pembuatan tinta, pembuatan sol belerang. Homogenesis, metode dispersi dengan mengaduk terus-menerus hingga menjadi homogen. Contoh pembuatan dalgona cafe, foam, pembuatan mayonnaise. Peptisasi, metode dispersi dengan menggunakan larutan zat pemecah zat. Peptisasi, contoh endapan AgCl. Dispeptisasi dengan larutan NH, endapan dispeptisasi larutan ACI, AlOH dengan metode dispersi yang arustik kuat ke batang logam yang berdekatan dalam medium dispersi air. Contoh buatan sologam. Metode kondensasi merupakan proses pembuatan koloid dengan memperbesar ukuran partikel larutan menjadi partikel koloid. Reaksi hidrolisis, metode kondensasi melalui reaksi pemecahan oleh air atau terhidrolisis. Contoh larutan dihidrolisis sol FeOH, FeCl menjadi. Reaksi redoks, metode kondensasi melalui reaksi oksidasi dan reduksi suatu senyawa. Contoh gas HS dengan larutan SO menghasilkan koloid belerang. Reaksi reaksi penerusan ionsis, metode kondensasi melalui reaksi penggantian ion positif maupun negatif pada reaktannya. Contoh gas H2S bereaksi dengan larutan AS2O menghasilkan koloid.